berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum, memberikuti para pembelajaran ekstrakurikuler dan sumber daya pada satuan pendidikan tersebut tanpa kekerasan atau ancaman yang dalam artinya daripada komunikasi tentang perilaku pada interdisipliner yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum, memberikuti para pembelajaran ekstrakurikuler dan sumber daya pada satuan pendidikan tersebut tanpa kekerasan atau ancaman yang dalam artinya daripada komunikasi tentang perilaku yang saat proses belajar mengajar sedang berlangsung, kemudian kelas yang bersih, disiplin, kemudian di situ juga ada mandiri dan bertanggung jawab, yaitu contoh disiplin positif yang telah saya terapkan di sekolah saya, khususnya di kelas saya, dan ini juga telah saya sampaikan kepada teman-teman saya untuk memperlakukannya di setiap kelas. Kebutuhan apa? Kebutuhan berdasar murid dan guru juga harus berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif. Pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan dia juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan setiap tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Begitupun kita sebagai seorang guru, kita harus bagaimana cara kita menuntun anak-anak kita sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kemudian menurut Dr. William Tasser, seorang psikiater dari Amerika, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Menurut Dr. William Tasser, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu tentang kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Dan yang kelima, kebutuhan akan kebangsaan. Kita akan membahas satu persatu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang pertama, kebutuhan dasar yang pertama yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kebutuhan akan kesehatan, kebutuhan akan rumah dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan untuk bertahan hidup. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, tangan, sandal, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin ketika mereka datang ke sekolah, mereka dapat belajar dengan baik, mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar, atau bisa juga rumah mereka kebanjiran dan lain sebagainya. Nah, itu untuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti dengan temannya, dengan keluarga, dengan kelompoknya, dengan rekan kerjanya. Kebutuhan ini tetap terhubung dengan orang lain, dengan siapapun di lingkungan tempat kita yang tergabung dalam suatu kelompok. Ya, setiap murid ini menjadi bagian yang berharga dari suatu kelas dan juga dari sekolah tersebut. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru seharusnya kita dapat menerima murid apa adanya. Jangan pernah kita memberatkan murid entah dari status ekonominya atau dari pekerjaan orang tuanya, tapi kita harus merangkul, menuntun siswa sesuai dengan beratnya masing-masing. Karena murid adalah unik, mereka memiliki kekuatannya masing-masing. Mereka berbeda-beda, mereka memiliki keunikannya masing-masing. Sehingga guru
diberi kesempatan untuk membuat pilihan tergantung pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Dengan memberi kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan memberi mereka kesempatan untuk membuat suatu pilihan, menyuarakan pendapat mereka dan percaya diri. Memberi kesempatan untuk mencoba hal-hal baru. Kita harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpendapat tentang apa yang siswa sampaikan kepada kita. Kita harus menerimanya dan memberikan semangat bahwa ya, jawaban kamu benar, mungkin ada jawaban lain dari teman-teman. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan minat mereka masing-masing. Sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal atau motivasi dalam diri mereka sendiri. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, kebutuhan untuk memiliki otonomi, kebutuhan untuk memiliki pilihannya tersendiri dan mampu mengarahkan arah hidupnya sendiri. Itu adalah kebutuhan untuk kebebasan. Yang berikut kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan yang keempat ini adalah kebutuhan akan kesenangan. Klaster dia menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk sengaja dan memasukkan kegiatan yang menyenangkan di dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan rasa kesenangan yang tinggi memiliki apa yang mereka lakukan. Mereka akan konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang mereka senangi dalam kelas ketika guru menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Kemudian kebutuhan akan kekuasaan. Ini kebutuhan yang kelima. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasakan kompeten, menjadi terampil, yakni pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan mereka merasa tidak dikontrol oleh sistem sekolah maupun sistem yang telah ditetapkan di kelas sendiri. Murid-murid yang memiliki dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya ini menjadi seorang pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila mereka melakukan sesuatu kesalahan. Yang berikut tadi kita berbicara tentang kebutuhan dasar manusia ada 5. Sekarang kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Motivasi itu sendiri adalah dorongan yang diberikan seseorang termasuk orang lain dan menyebabkan orang yang diberi motivasi itu menjadi semangat, lebih giat dan bekerja serta merasa antusias untuk mencapai hasil yang maksimal. Menurut Sudirman tahun 2011, fungsi motivasi dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat atau sebagai penggerak. Yang kedua, menentukan arah tujuan yang hendak dicapai karena dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan, yaitu menentukan tindakan apa yang harus dilakukan relevan untuk mencapai tujuan. Jadi motivasi sendiri menurut Sudirman itu fungsinya itu ada 3. Yang pertama itu kita mendorong manusia untuk berbuat atau sebagai penggerak. Yang ketiga itu menentukan arah tujuan yang hendak kita capai sesuai dengan rencana yang telah kita lakukan atau kita tentukan. Yang
perbuatan. Kita memilih perbuatan mana, tindakan apa yang dilakukan relevan untuk mencapai tujuan. Ketiga, motivasi perilaku manusia itu sendiri. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menjadi diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita akan membahas satu-satu tentang tiga motivasi manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka